Kala adalah sebuah film bergenre thriller fantasi, yang bisa dibilang film bernuansa noir pertama di Indonesia. Film kedua dari sutradara Joko Anwar yang dirilis tahun 2007 ini diproduksi oleh MD Pictures. Bercerita tentang misteri harta karun peninggalan presiden pertama, serta ramalan Jayabaya tentang kemunculan Sang Ratu Adil yang akan membawa perubahan dan kemakmuran pada negeri antah berantah yang tengah dilanda kekacauan serta perpecahan. Baiklah, tak usah berlama-lama, kita simak alur selengkapnya dari film Kala. Film diawali dengan dua orang polisi bernama Eros dan Hendro tengah menginvestigasi sebuah kasus pembakaran 5 orang oleh massa setelah sebelumnya kelima orang itu diteriaki maling. Eros yang sudah sangat apatis dengan kondisi negeri dan masyarakatnya yang sudah begitu kacau menganggap sikap main hakim sendiri dari masyarakat tersebut sudah sangat meresahkan. Sekarang mereka sudah mulai membunuh. Kemudian film berlanjut pada seorang wartawan bernama Janus yang tengah gamang dengan kehidupannya. Janus mengidap penyakit narkolepsi. Penyakit yang selalu membuatnya tertidur di saat yang tidak tepat, yang menggerogoti karir dan perkawinannya. Istrinya Sari, menggugat cerai Janus lantaran narkolepsi yang diderita Janus menyebabkannya hampir tidak bisa memberikan nafkah batin pada Sari. Dia itu tidak boleh terlalu bersemangat, panik, marah atau takut. Dia pasti akan jatuh tertidur. Apa nama penyakitnya tadi? Narkolepsi, Pak Hakim. Penyakit tersebut juga mengakibatkan Janus dibebas tugaskan dari tempat di mana dirinya bekerja. Kamu dibebas tugaskan, Nus, mulai minggu depan. Setelah terlambat dari sidang perceraian, Janus meneliti kasus pembakaran 5 orang, di mana Janus bertemu dengan seorang wanita hamil bernama Asih yang mana merupakan istri salah satu korban. Tidak bisa mendapat informasi, Janus menyembunyikan sebuah tape recorder di sela-sela pot tumbuhan dekat Asih yang saat itu tengah berbicara dengan seorang perawat. Lalu saat Janus keluar dari rumah sakit, ia melihat Asih ditabrak oleh mobil dan tergilas bas. Janus bermaksud menolong Asih, namun tiba-tiba narkolepsi Janus datang. Saat terbangun, Janus mendapati dirinya berada di rumah sakit. Cepat-cepat, Janus menghampiri tempat di mana dirinya menaruh tape recorder dan mengambil rekaman tersebut. Malamnya Janus makan malam bersama Subandi, temannya, yang menceritakan tentang kondisi negeri yang dirasanya sudah makin kacau dan tidak lagi kondusif. Karenanya Subandi berencana pindah ke Tenggara, yang menurut kabar lebih aman dan menjanjikan. Di sela-sela perbincangan, Janus memutar hasil rekaman yang diambilnya dari rumah sakit, di mana terdengar suara seorang perempuan memberitahukan suatu tempat dalam bahasa Jawa. Wonten bukit Bendono Wongso, wonten ngajeng candi pitu anak tangga. Subandi menanyakan maksud dari rekaman tersebut. Namun Janus buru-buru mematikan tape recordernya dan meminta Subandi untuk tak menganggap serius rekaman tersebut serta melupakan apa yang baru saja mereka dengar. Setelah selesai, Janus berpisah dengan Subandi yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah kosnya dengan mengendarai bus. Tak berapa lama Subandi dikejutkan oleh bayangan sosok menyeramkan dari jendela. Setelah kembali memastikan keberadaan makhluk tersebut, Subandi merasa kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Namun ternyata makhluk menyeramkan bernama Pindoro tersebut terus mengikuti Subandi, dan menampakkan dirinya saat Subandi akan beristirahat di kamar kosnya. Subandi yang ketakutan kemudian berlari keluar kamar dan meminta pertolongan tetangga kosnya. Di antar tetangganya, Subandi memeriksa kamarnya yang telah kosong. Tetangganya yang kesal kemudian mengingatkan untuk Subandi lebih banyak beristirahat agar tidak berhalusinasi. Tidur yang cukup, Dik, biar tidak halusinasi. Masih ketakutan, Subandi membatalkan rencananya untuk kembali tidur dan memutuskan pergi keluar. Namun kembali Pindoro menampakkan dirinya di tangga yang akan dilewati Subandi, dan berakhir dengan Subandi yang tewas dipenggal oleh sesuatu. Keesokan harinya, Janus dibawa ke kantor polisi, dan dihadapkan pada Eros yang menginterogasinya terkait kematian Subandi. Mengingat Januslah orang yang terakhir berhubungan dengan Subandi. Saat Eros meninggalkannya sebentar, seorang kepala polisi bernama Bambang tiba-tiba masuk dan memaksanya untuk memberitahu isi rekaman miliknya. Lalu saat Janus menolak memberitahu, Bambang menganiaya Janus hingga pingsan. Saat kembali, Eros kaget melihat kondisi Janus.
Janus menjelaskan kalau dirinya baru saja diinterogasi dengan kasar oleh seseorang. Eros yang penasaran dengan orang misterius tersebut menanyakan pada orang yang berada di luar ruangan, yang tetap sibuk dan tidak ada yang menjawab. Demikian juga saat Eros meminta Janus menunjuk orang yang dimaksud, Janus tak melihat orang tersebut di antara mereka. Esoknya setelah meminta alamat dari rumah sakit, Janus pergi ke rumah Asih. Di sana, ia ditemui seorang tetangga rumah keluarga Asih yang menceritakan bahwa Asih, suami, dan ayahnya yang bernama Ronggoweni meninggal dalam jangka waktu berdekatan. Yang misterius, pada malam sebelumnya banyak para pejabat bertamu ke rumah Ronggoweni, tanpa diketahui maksud kedatangannya. Janus juga mendapat informasi tentang anak Ronggoweni yang bernama Ranti yang bekerja sebagai penyanyi klam malam. Janus selalu pergi menuju tempat Ranti bekerja untuk menanyakan perihal misteri lokasi yang disebutkan Asih. Namun Ranti menolak menjawab dan meminta agar Janus tak membicarakan apa yang dikatakan Asih itu padanya. Ranti juga memperingatkan Janus untuk tak memberitahukan informasi itu pada siapapun, karena apabila hal itu dilakukan, salah satu dari kedua orang yang mengetahui informasi itu harus mati. Namun saat Janus menanyakan alasannya, Ranti menolak dan meninggalkan Janus dengan rasa penasarannya. Apapun yang dia bilang, jangan kasih tahu saya. Kenapa? Karena salah satu dari kita harus mati. Tak berapa lama, Janus mendengar teriakan Ranti yang hendak diculik oleh sekelompok orang. Janus yang hendak menolong malah balik dikejar oleh para penculik. Janus berbalik lari, namun narkolepsi kembali menyerang Janus yang menyebabkannya tertidur. Saat terbangun, Janus menemukan dirinya terikat di depan seorang menteri budaya bernama Haryo Wibowo, yang menanyakan terkait suatu tempat yang sempat Ranti bicarakan pada tape recordernya. Janus pura-pura tidak mengerti dan menolak menjawab, yang tentu saja membuat Haryo Wibowo marah. Haryo Wibowo terus mengintimidasi dan menyiksa Janus, hingga menyiram Janus dengan bensin serta melemparinya rokok sebelum kemudian Janus kembali terserang narkolepsi. Eros kembali mendatangi TKP. Di sana Eros mendapat keterangan dari seorang saksi yang mengatakan, kalau orang pertama yang meneriaki kelima orang maling tersebut, seorang perempuan yang tampaknya masih ada hubungan darah dengan salah satu korban. Karena sebelumnya, saksi mendengar pertengkaran perempuan itu dengan korban yang dipanggilnya Mas. Setelah itu Eros lalu mendatangi rumah Ronggoweni. Di sana Eros dikejutkan oleh kemunculan Pindoro yang sesaat kemudian menghilang kembali. Eros lalu melaporkan hasil penyelidikan pada atasannya, Pak Bambang. Eros bercerita kalau banyak hal ganjil pada kasus tersebut. Kematian Ronggoweni, pembakaran 5 orang pemuda, serta kasus kematian selanjutnya seperti saling berhubungan. Untuk menguatkan dugaannya, Eros meminta izin menggali kuburan Ronggoweni untuk melakukan visum. Namun Pak Bambang memperlihatkan sikap tidak antusias, dan memerintahkan Eros untuk menghentikan penyelidikannya, dan menyerahkan penanganan kasus pembakaran tersebut pada anak buahnya. Hal tersebut membuat Eros sedikit curiga dan kecewa. Esoknya Eros dan Hendro bertemu dan mendiskusikan beberapa hal, yang diantaranya tentang ramalan Jayabaya yang meramalkan kemunculan Ratu Adil. Jayabaya meramalkan bahwa suatu hari akan muncul pemimpin yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan aman. Dan dia menyebutnya Ratu Adil. Hendro juga memberitahu informasi keluarga Ranti yang ternyata adalah keluarga ajudan presiden pertama. Informasi Hendro tersebut cukup membuat Eros penasaran untuk tahu lebih banyak. Eros pun lalu mencari berita di perpustakaan dan menemui beberapa informasi seperti pelantikan Ronggoweni dan perburuan harta karun presiden pertama. Janus terbangun dan mendapati ruangan tempat dirinya disekap sudah kosong. Tak berhasil menemukan Ranti, Janus pun kembali ke rumahnya dan terkejut mendapati Sari di sana. Sari meminta maaf dan menyatakan penyesalannya telah meninggalkan Janus. Meski heran dengan sikap baik Sari yang tiba-tiba, Janus yang masih mencintai Sari kembali mempercayai dan menerima Sari. Pada malam itu mereka pun kembali berhubungan. Pagi harinya, Janus menceritakan perihal rekaman suara Asih kepada Sari, di mana menurut Sari, letak tempat tersebut tak jauh dari desanya. Malam harinya secara diam-diam Sari keluar dari kediaman Janus dan menuju box telepon. Sari yang ternyata mendekati Janus demi sebuah informasi,
kemudian menghubungi seseorang dan meminta menemuinya di suatu tempat dengan membawa bayaran yang dijanjikan untuk informasi yang dibawanya. Sari menemui seseorang yang ternyata Haryo Wibowo, yang setelah menerima informasi yang diberikan Sari, Haryo Wibowo melanggar perjanjian dan menembak mati Sari. Sementara Haryo Wibowo yang saat itu sudah mengetahui informasi tersebut, dikejar oleh Pindoro dan berakhir dengan kepalanya yang terpenggal. Saat tengah berada di jalan, Janus melihat liputan TV yang menayangkan berita kematian Sari. Janus yang depresi kemudian pergi ke atas gedung dan loncat dari sana. Janus kemudian dikembalikan ke tempat tidurnya oleh Pindoro secara misterius. Saat Janus tersadar, sekelompok orang datang dan menyekapnya, meminta Janus menunjukkan lokasi harta itu, di mana pemimpinnya ternyata adalah Pak Bambang dan beberapa orang pejabat. Di sisi lain, Eros mengajak Hendro menggali makam Ronggoweni untuk melakukan visum, demi memastikan kecurigaan Eros tentang kematian Ronggoweni yang tak wajar. Di sana mereka bertemu dengan Ranti yang kemudian lari setelah melihat mereka. Meski kemudian Eros dan Hendro berhasil menangkap Ranti, hingga akhirnya Ranti pun terpaksa bercerita mengenai semua yang diketahuinya. Dikatakan Ranti, Ronggoweni mengetahui tentang harta karun yang sering diperebutkan dan dicari para pejabat. Namun hanya satu orang yang boleh tahu lokasi harta karun tersebut. Jika lebih dari satu yang mengetahui, maka yang lainnya harus mati. Kakak ipar Ranti, yakni si korban yang dibakar, memaksa Ronggoweni untuk menceritakan lokasi itu kepadanya dengan mengancam akan membunuh Ranti. Mendapat ancaman tersebut, Ronggoweni pun terpaksa bercerita. Dan setelah menantunya pergi, Ronggoweni yang takut hal tidak diinginkan terjadi pada menantunya itu pun bunuh diri. Si kakak ipar ternyata menceritakan juga lokasi itu kepada Asih, kakak Ranti, sebelum kemudian kakak iparnya mengajak 4 orang temannya untuk berburu harta karun tersebut. Ranti yang tidak ingin terjadi sesuatu pada kakaknya yang tengah hamil, meneriaki kakak iparnya maling hingga kemudian tewas dibakar massa. Sementara Asih harus tewas mengenaskan tertabrak mobil setelah mengatakan lokasi harta karun pada tape recorder milik Janus yang tidak diketahui Hendro, Eros, dan Ranti. Namun demikian, cerita Ranti tak bisa menjawab misteri siapa pelaku pembunuhan yang selama ini terjadi. Setelah itu mereka bertiga pergi ke perpustakaan untuk mendapat jawaban. Terungkap sejarahnya, harta itu merupakan pemberian Raja-Raja Nusantara kepada generasi berikutnya, sebagai modal berdirinya negara kesatuan. Presiden pertama yang tahu akibat harta itu akan menimbulkan perpecahan bagi yang memperebutkannya, memerintahkan 9 orang kepercayaannya termasuk Ronggoweni untuk menyembunyikan harta itu. Di mana setelahnya mereka saling membunuh dan tersisa 1 orang sebagai pemegang rahasia harta karun tersebut. Setelah membaca buku lain, Hendro menemukan fakta mengenai Pindoro, yang menurut buku tersebut adalah makhluk yang menjaga harta karun. Namun karena Pindoro berasal dari alam gaib, maka Pindoro tidak bisa membunuh. Hendro lalu berkesimpulan kalau pembunuh yang tengah mereka selidiki adalah manusia. Bersamaan dengan itu Ranti pun pergi secara misterius. Seiring kalimat yang dibaca Hendro mengenai ramalan Jayabaya yang mengatakan rahasia harta karun yang berbunyi, saat negara baru berusia setengah abad, perebutan harta akan semakin hebat. Satu akan menjadi pemegang rahasia harta tersebut yang paling bisa dipercaya. Dia akan dikenal sebagai Sang Penidur. Janus yang tidak mengetahui dirinya lah Sang Penidur, menceritakan lokasi kepada orang-orang yang berada di bas, yang seketika orang-orang dalam bas pun tewas secara misterius. Akhirnya Janus dipindahkan ke mobil para perencana dan pergi ke lokasi harta karun. Hendro lalu kembali membuka buku yang menerangkan tentang pelindung dan Sang Penidur, yang tahu persis letak di mana harta karun itu berada. Dan Hendro berkesimpulan, Ronggoweni lah sang pelindung itu. Setelah Ronggoweni meninggal, tugas sang pelindung berpindah kepada keturunannya yaitu Ranti. Di antar Pindoro, Ranti lah yang ternyata membunuh orang-orang yang secara sengaja atau tidak, mengetahui letak harta karun tersebut. Setelah berhasil tiba dan mengangkut harta karun, para perencana bermaksud menghabisi Janus. Saat itu Eros yang diam-diam membuntuti mereka keluar, dan menghentikan aksi tersebut.
Namun Eros berhasil dilumpuhkan Pak Bambang dan komplotannya. Saat Eros dan Janus akan dihabisi, tiba-tiba muncul Ranti dan Pindoro menyelamatkan mereka. Dalam waktu singkat, Ranti membunuh semua yang ada di lokasi harta tersebut, hingga tersisa Janus dan Eros. Mengetahui salah satu dari mereka harus mati, karena hanya ada satu orang yang diperbolehkan memegang rahasia harta karun tersebut, Eros pun bermaksud meminta Ranti menghabisinya demi menyelamatkan Janus. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih menghabisi Eros atau Janus, Ranti dan Pindoro malah berlutut penuh hormat di hadapan Eros. Terbukalah fakta kalau Eroslah selama ini sang ratu adil yang mereka tunggu, untuk menerima harta pusaka dan menyelamatkan negeri dari kekacauan. Kemudian mereka berjalan berbalik meninggalkan Bukit Bendono Wongso, untuk menjalankan tugas yang mereka emban, yakni membawa kembali negeri mereka pada kemakmuran dan kedamaian. Tomponan pinestimu Eros, kawula sedaya sampun dangu nenggo panjenengan. Dan film pun selesai dengan Hendro yang menarasikan epilog kisahnya. Pada saatnya, sang penidur akan menyampaikan rahasia harta kepada sang ratu adil, pemimpin yang akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran. Change your